Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afif Al-Ashfahani dalam pembahasan mikroekonomi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas salah satu hal yang penting, yaitu analisis biaya produksi gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, dalam mikroekonomi, biaya itu terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua adalah variable cost atau biaya yang berubah-berubah. Variabel artinya berubah-berubah. Dan total dari keduanya atau jumlah dari keduanya kita namakan dengan total cost kayak gitu. Jadi sebelumnya kalau misalkan teman-teman tahu gitu fixed cost itu apa sih? Fixed cost itu contoh misalkan kita ingin membuat batagor gitu ya. Fixed cost ini adalah biaya yang tetap yang harus kita keluarkan. Contohnya kita beli gerobak ya. Gerobaknya kita beli satu aja gitu. Berapapun jumlah batagor yang akan kita produksi, biaya untuk membeli gerobak tetap satu. Nah, sedangkan biaya variabel itu tergantung sama berapa besar jumlah kuantitas yang kita produksi gitu. Semakin besar, semakin banyak kita memproduksi batagor, maka biaya variabelnya juga akan semakin besar. Contohnya biaya untuk membeli tepung, biaya untuk membeli ikan, biaya untuk membeli kacang untuk kuah batagor gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba gunakan angka sebagai ilustrasi ya. Jadi kita bisa melakukan simulasi. Nah, ini adalah tabel simulasi atau ilustrasinya ya teman-teman. Yang pertama di sini kita ada ilustrasi jumlah atau kuantitas. Artinya berapa jumlah batagor, contoh unit ya, unit batagor yang kita produksi. Contoh 1, 2, 3 sampai 10 unit gitu ya. Yang kedua di sini ada fixed cost ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini jumlah fixed cost-nya tetap ya 30. Ini cuma ilustrasi saja. Artinya harga satu gerobak batagor untuk jualan batagor itu sebesar 30 gitu ya. Berapapun jumlah batagor yang kita produksi, biayanya tetap 30. Ini namanya fixed cost gitu ya. Nah, berikutnya adalah variable cost. Nah, ini jumlah besaran variable cost ini dia mengikut daripada kuantitasnya. Maksudnya semakin besar kuantitasnya di sini dari 1 sampai 10 contohnya, ini variable cost-nya juga semakin besar. Contohnya untuk produksi 1 unit batagor dibutuhkan 0,3 variable cost. Untuk memproduksi 2 dibutuhkan 0,8 variable cost dan seterusnya sampai 10 ya. Nah, sekarang total cost-nya berapa? Total cost-nya kita tinggal tambahin aja nih. Di sini rumusnya fixed cost ditambah variable cost ya. F5 tambah G5 sama dengan 30 gitu ya. Nah, kita drag. Oke. Ini adalah total dari cost ya, kita sebut sebagai total cost kayak gitu. Nah, selain biaya perhitungan fixed cost dan variable cost serta total cost gitu ya, kita juga mau tahu nih jumlah biaya per unit. Artinya rata-rata biaya dari setiap unit yang kita hasilkan. Caranya gampang banget, masing-masing dari fixed cost, variable cost, dan total cost kita bagi aja dengan jumlah unitnya atau jumlah unit yang kita produksi seperti itu. Nah untuk average fixed cost atau AFC ini semakin banyak produksi yang kita hasilkan, maka biaya tetap rata-ratanya akan semakin kecil gitu ya. Nanti kita contohnya gitu kita tunjukin. Untuk average variable cost, semakin besar jumlah kuantitasnya, semakin besar juga jumlah average variable cost-nya. Artinya semakin banyak jumlah produksi yang kita buat, average variable cost-nya juga semakin besar. Dan untuk average total cost itu bentuknya U-shape ya. Dia akan mencapai titik terendah
karena penambahan jumlah, namun pada satu titik dia akan kembali meningkat gitu. Nanti kita ilustrasikan gitu ya. Nah, ini tabel dari average fixed cost, average variable cost, dan average total cost gitu ya. Ini kita tinggal bagi aja fixed cost dengan jumlah kuantitasnya. Di sini udah saya masukkan formulanya F6 dibagi E6. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ketika produksinya 1, average variable cost-nya 30. Tapi ketika semakin banyak jumlah yang kita produksi, average variable cost-nya average fixed cost-nya akan semakin menurun. Coba teman-teman lihat di sini. Ya. Dari 30 ketika produksinya 1 ya menjadi 3 ketika kita memproduksi 10 unit batagor, contohnya begitu ya. Nah, sedangkan untuk average variable cost itu jumlahnya besarnya mengikuti besaran kuantitas ya. Ini kalau misalkan kita drag ketemu hasilnya ini dari 0,3 sampai 1,2, dia mengikuti jumlah banyaknya batagor yang kita produksi. Nah, sedangkan untuk average total cost, kita lihat, kita drag. Oke. Pada average total cost, sorry ada ralat sedikit. Ini yang average fixed cost-nya dari 30 saya rubah menjadi 3 ya. Jadi saya ubah angkanya begitu. Oke, untuk average total cost kita coba drag di sini. Dia akan menurun dari 3,3 sampai 1,3. Tetapi setelah itu dia akan naik kembali. Ya, coba kalau teman-teman lihat nanti ya, di gambarnya, dia menurun pada satu titik, dia akan naik kembali seperti itu. Nah, jadi saya ulang, untuk average fixed cost, semakin besar jumlah kuantitas yang kita hasilkan, maka dia akan semakin kecil. Untuk average variable cost, dia jumlahnya mengikuti besaran dari unit. Semakin besar unit, semakin besar average variable cost. Tetapi untuk average total cost, dia akan semakin menurun dengan semakin banyaknya produksi. Tetapi pada satu titik dia akan meningkatlah kembali gitu ya. Sini contohnya dari 3,3 menurun hingga 1,3 dan dia akan kemudian naik kembali menjadi 1,4 dan 1,5 seperti itu tuh. Nah, yang terakhir adalah biaya marginal. Oke, ini merupakan konsep ya, kembali kepada prinsip nomor berapa ya saya lupa. Rational people think at the margin. Artinya ketika perusahaan yang rasional, maka dia akan berpikir berdasarkan marginal atau tambahan gitu ya. Oke, jadi biaya marginal adalah perubahan total cost dibagi perubahan jumlah gitu ya. Berapa besarnya tambahan biaya sebagai akibat tambahan 1 unit produksi? Itu namanya biaya marginal. Oke? Nah, di sini marginal cost contohnya 0,3. Ini didapatkan dari berapa? Dari mana? Dari total cost ini 3,3 dikurang 3 sama dengan 0,3 dibagi 1 dikurang 0 sama dengan 1. Berarti 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3. Ya. Ini dia marginal cost. Nah, sama juga 0,5. Berarti ini dapat dari berapa? Dari total cost yang ini 3,8 dikurang 3,3 dibagi 2 dikurang 1. Ya. 3,8 dikurang 3,3 perubahannya berarti ada sekitar 0,5 ya. Nah, sedangkan 1 menjadi 2 perubahannya sebesar 1. Berarti 0,5 dibagi 1 berapa? Sama dengan 0,5. Kita
drag, coba kita ke bawah. Nah, ini namanya marginal cost kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan antara average total cost dan marginal cost ini punya hubungan ya. Nah, hubungannya seperti apa? Ketika average total cost bersinggungan dengan marginal cost, artinya jumlah dari marginal cost dan average total cost itu sama ya. Nih saya berikan warna kuning 1,3. Oke, sebelum mencapai 1,3 ini average total cost dia menurun dari 3,3 menjadi 1,3 menjadi 1,9 dan menurun sampai 1,3. Tetapi setelah dia bersinggungan dengan marginal cost, maka dia biayanya meningkat seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ya. Nah, ini merupakan gambarnya. Jadi ketika marginal cost yang berwarna ungu ini ya, dia memotong average total cost pada titik 1,3 tadi ya. Nah, sebelum ini berpotongan, maka average total cost dia menurun dari sini. Menurun sampai titik 1,3. Nah, ketika dia berpotongan antara marginal cost yang berwarna ungu dengan average total cost yang berwarna hijau, maka average total cost akan kembali naik. Seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah marginal cost yang berwarna ungu ini dia akan memotong average total cost yang berwarna hijau pada titik yang paling rendah. Pada titik average total cost yang paling rendah. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman ketahui, nanti marginal cost dan average total cost ini akan kita gunakan di analisis pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna. Seperti itu. Tapi sekarang yang harus teman-teman pahamin, marginal cost, sekali lagi saya ulang, marginal cost akan memotong average total cost pada titik terendah. Artinya titik terendah average total cost ini dia akan memotong di situ, seperti itu. Oke, jadi untuk mengulangi sebenarnya tidak susah ya. Komponen biaya itu saya ulangin sebenarnya hanya ada dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Nah, tetapi kita tambahkan fixed cost dan variable cost itu menjadi total cost ya. Jadi total cost itu tambahan antara fixed cost dan variable cost. Nah, selanjutnya kita juga ingin melihat biaya per unit ya. Artinya kita bagi jumlah biaya itu dengan jumlah unit, maka ditemukan biaya per unit atau biaya rata-rata per unit ya. Kita temukanlah average fixed cost, yaitu biaya tetap rata-rata. Semakin besar jumlah kuantitas yang kita produksi, semakin kecil biaya average fixed cost. Selanjutnya average variable cost. Variable cost yang tadi di depan kita bagi dengan jumlah yang kita produksi. Nah, ini jumlahnya mengikuti ya. Semakin besar average variable cost itu semakin besar kuantitas, semakin besar average variable cost. Dan yang terakhir adalah average total cost. Nah, total cost itu kita bagi dengan jumlah unit atau jumlah kuantitas. Dan ini ternyata bentuknya seperti bentuk U-shape ya. Dia akan menurun dan kemudian akan meningkat lagi seperti bentuk U ya. Nah, kita juga sudah belajar biaya marginal, artinya pertambahan jumlah biaya per satu tambahan unit itu berapa. Kalau tadi kan rata-rata ya, beda ya. Rata-rata itu berarti jumlah total dibagi rata-rata. Tapi ini berapa sih tambahan biaya yang kita keluarkan untuk menambah satu unit. Nah, itu namanya biaya marginal, kayak gitu. Oke, ini tadi kita sudah tunjukkan juga simulasinya. Ketika marginal cost itu memotong average total cost ya, maka average total cost itu berada pada posisi terendah ya. Nah, tadi kita sudah tunjukkan ini dari 3,3 menurun sampai 1,3, kemudian naik lagi dari 1,3 meningkat menjadi 1,5. Oke, nah ini gambarnya ya. Marginal cost yang berwarna merah dia akan memotong average total cost
pada titik terendah. Artinya sebelum terjadi perpotongan, biaya total rata-rata dia akan terus menurun. Tetapi ketika sudah berpotongan dengan marginal cost, biaya akan kembali naik. Seperti itu ya. Oke, untuk biaya produksi seperti itu. Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.